Santer, selamat datang di channel Valentia Movies. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya ya. Karena di channel ini kita akan bahas alur cerita berbagai film. Agar gak lama menunggu, yuk kita langsung bahas aja ke filmnya. Film kali ini berjudul The Jack in the Box. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kakek bernama Norman Cleaver. Di sini terlihat kakek itu sedang berada di sebuah lapangan dengan metal detektornya. Ketika itu metal detektornya berbunyi, pertanda kalau ada sesuatu di bawah tanah. Dia segera menggali tanah tersebut hingga muncul sebuah kotak bertuliskan Jack. Kotak tersebut segera dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada istrinya. Mereka membuka kotak tersebut. Di situ terlihat boneka badut yang menakutkan. Norman keluar dari ruangan tersebut, namun ketika istrinya mau menyusul, tiba-tiba badut Jack masuk lagi ke dalam. Sentak membuat istri Norman terkaget dan mengintip ke dalam kotak tersebut. Norman sempat melihat istrinya dibunuh makhluk itu dan segera berlari mengejar, namun istrinya sudah tidak terselamatkan. Scene berganti ke 12 tahun kemudian. Di sini diperlihatkan seorang pria bernama Casey yang menuju sebuah museum tempat kerja barunya. Di sini dia bertemu dengan Lisa, salah satu pegawai di sana. Mereka berbincang-bincang tentang manajer museum bernama Rachel. Lisa mengajak Casey masuk ke sebuah gudang untuk beres-beres. Di sini Casey menemukan kotak yang menempel sebuah kertas yang mirip kotak di awal tadi. Casey membuang kertas itu dan penasaran dengan kotak tersebut. Dia berbincang-bincang dengan Lisa tentang kotak tersebut dan mencoba untuk menggerakkan dadu huruf yang ada di atas kotak. Hingga dadu tersebut bergerak sendiri dan menunjukkan nama Jack. Melihat ada tuas yang muncul, dia memutar itu hingga muncul boneka badut yang mengagetkan mereka. Lisa menelpon David, seorang ahli barang antik, karena berpikir kotak ini mirip dengan kotak yang dirumorkannya, yaitu Jack in the Box. Untuk melihat keasliannya, namun David tidak bisa datang dan berjanji menemui mereka esok hari. Ketika malam datang, di sini ada 2 orang pencuri yang ingin mencuri di museum itu. Salah seorang dari mereka masuk ke ruangan tempat kotak Jack disimpan dan malah mengejek boneka itu jelek. Ketika dia hendak membawa kotak itu, tangannya terjepit oleh kotak itu. Setelah itu muncul tangan iblis Jack dari dalam kotak dan membunuhnya. Temannya berteriak mengajak untuk pergi. Namun ketika mau menghampiri temannya yang mati tadi, dia melihat sosok Jack dan dia langsung sembunyi ketakutan di bawah meja. Namun tiba-tiba kepalanya ditarik Jack dan dibunuh. Sekarang kotak memunculkan angka 2 yang menunjukkan kalau telah ada 2 korban yang telah dibunuhnya. Scene berpindah tempat, memperlihatkan Casey yang sedang tidur. Ketika itu dia memimpikan tunangannya mati terbunuh dan tidak bisa dia bantu. Esok paginya ketika dia sampai di museum, dia dikagetkan dengan barang-barang yang sangat berantakan. Dia segera menelpon Lisa
dan memberitahu sepertinya ada pencuri yang masuk ke museum tadi malam. David, sang ahli barang antik, datang. Casey langsung menyambutnya dan mereka berbincang tentang kotak itu. Di sini David memberitahu kalau kotak tersebut adalah asli dan telah dibuat sejak era Victoria. David juga memberitahu kisah gelap kotak tersebut, tentang mitos kalau kotak itu dibuat untuk menampung entitas jahat sebagai bentuk balas dendam ratusan orang yang dibunuh karena praktek ilmu hitam. Dan hanya itu yang dia tahu. Karena masih penasaran, di sini Casey menanyakan tentang ahli kriminologi yang bisa ditanyakan tentang kotak tersebut. David memberitahu nama Maurens. Hingga akhirnya David pamit pulang. Ketika Casey berdiri, dia melihat angka di atas kotak telah berubah ke angka 2 dengan sendirinya. Di sini dia sudah merasa aneh akan kotak tersebut. Casey pun melamun di depan jendela ruangannya, hingga muncul seorang wanita yang mengagetkannya. Perempuan itu bertanya ruangan tempat pameran perang, dan Casey menunjukkan arahnya. Wanita itu segera ke sana, melewati ruangan di mana kotak Jack disimpan. Ketika sampai di ruangan yang dia cari, lampu pun mati. Dan muncul Jack yang mengagetkannya sehingga dia berteriak. Casey yang mendengarkan teriakannya segera menyusul. Namun perempuan itu telah dibunuh oleh iblis Jack. Angka di kotak tersebut berubah menjadi angka 3. Casey yang menyusul ke ruangan tersebut tidak melihat apa-apa karena ruangan tersebut sudah bersih kembali. Esok harinya dia melihat poster orang hilang di mana itu adalah perempuan kemarin yang datang ke museum. Di sana ada juga poster 2 orang pencuri kemarin. Sampai di museum, dia mencoba mencari tahu tentang Maurens di laptopnya. Dia duduk di sebelah kotak Jack dan menemukan situs milik Maurens yang membahas kotak Jack. Di situ diketahui kalau Jack adalah iblis yang akan membunuh 6 orang ketika dibuka. Dan ketika telah selesai, dia akan tertidur lagi di dalam kotak. Seketika itu, boneka Jack bergerak dan dilihat oleh Casey. Namun, muncul Rachel, sang manajer, dan menyuruh memindahkan kotak itu di tempat pameran permainan. Casey lalu membawa kotak itu ke ruangan yang diperintahkan dan segera untuk pulang. Di depan pintu, dia bertemu tukang bersih-bersih bernama Mandy dan menyapanya. Scene beralih ketika Mandy membersihkan kaca di ruangan Jack. Ketika itu, dia tidak sengaja menginjak laba-laba dan menoleh ke bawah. Ketika melanjutkan lagi, dia sadar kalau kotak Jack tiba-tiba menghilang. Karena takut, dia segera keluar, namun di tangga dia melihat kotak Jack. Dia mencoba menghindari, namun semua pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Akhirnya, dia memberanikan diri untuk lewat tangga. Namun, di sini dia dibunuh oleh Jack, menjadi korban yang keempat. Esok paginya, Casey yang bersedih karena teringat kematian tunangannya dipeluk oleh Lisa. Di sini datanglah seorang detektif bernama Martin untuk menginterogasi tentang kematian Mandy. Casey menceritakan apa saja yang dia ketahui. Namun sepertinya Martin mencurigainya. Setelah itu, Casey mencoba menelpon Maurens dengan nomor yang didapat di situs yang pernah dibukanya. Namun tidak ada jawaban. Kemudian dia mencoba merekam kotak Jack dan keluar untuk menelpon temannya. Barangkali bisa mencari tahu alamat Maurens. Ketika dia kembali, kamera sudah menghilang, hingga Jack muncul marah dan menyerangnya. Namun Casey tidak dibunuh.
Casey mencoba mencari petunjuk dan masuk ke dalam ruangan tempat pertama kali dia menemukan kotak Jack dan melihat kertas bertuliskan nama Norman Cleaver dan alamatnya. Casey segera mendatangi rumahnya, namun diusir karena dikira Casey datang hanya untuk menuduh kalau dia yang membunuh istrinya. Namun Casey menyebut Jack in the Box, sehingga dia diizinkan untuk masuk. Di dalam dia berbincang tentang kejadian yang menimpa Norman beberapa tahun lalu. Di sini Casey ingin tahu cara menghentikan Jack, namun Casey tidak menemukan jawaban. Dan dia memutuskan untuk ke museum lalu membakar kotak Jack. Setelah itu, dia masuk ke dalam untuk mengambil kunci, namun kotak Jack ada di depan pintu dalam keadaan utuh, hingga Jack muncul dan menyerang. Seperti sebelumnya, Casey tidak dibunuh. Esok harinya, Casey menemui Lisa untuk menjauhi kotak itu, dan agar pergi sejauh mungkin karena ada sesuatu yang jahat dalam kotak tersebut, dan meminta untuk mempercayainya. Namun Lisa tidak percaya dan pergi. Seketika itu Casey mendapat telepon dari temannya mengenai alamat Maureen, dan Casey langsung berangkat ke rumah Maureen. Sesampainya di sana, dia menanyakan cara menghentikan kotak Jack dan kenapa dia tidak dibunuh. Di sini diketahui kalau Casey tidak dibunuh karena dialah yang membuka kotaknya, dan berarti Jack telah terikat kontrak dengannya dan tidak bisa membunuhnya. Scene beralih kepada Rachel yang akan dibunuh dengan cara dihisap ke kotak Jack. Yang tersisa hanyalah kakinya, dan dia menjadi korban kelima. Sementara itu di rumah Maureen, dia memberitahu cara menghentikan Jack, yaitu dengan cara menusuk hati Jack dan mengucapkan sebuah mantra, sehingga dia akan terisap kembali ke dalam kotak. Namun tidak boleh ada anggota tubuhnya yang tertinggal. Casey pun berlari ke museum. Di museum terlihat Lisa yang melihat sisa kaki dari Rachel dan hendak lari dan akhirnya dikejar oleh Jack. Jack langsung menusuk perutnya. Di sini Casey pun datang dan mencoba menyelamatkan Lisa. Dia menusuk hati Jack dan mengucapkan mantra, hingga iblis Jack terhisap kembali ke kotak yang langsung menutup. Tiba-tiba, polisi datang dan menangkap Casey. Setelah sembuh, Lisa mendatangi Maureen untuk mengakhiri semuanya. Di sini dia diberitahu untuk mengubur kotak tersebut. Scene beralih dengan Casey di penjara. Di sana dia diperlihatkan bukti-bukti yang memberatkannya. Di situ Casey melihat foto jari Jack yang tertinggal dan memberitahu pada Martin kalau Lisa dalam bahaya. Namun, Martin tidak menggubrisnya. Di tempat Lisa, dia terlihat sedang menggali lubang untuk mengubur kotak Jack. Ketika dia akan mengubur kotak itu, tiba-tiba Jack keluar dari kotak dan segera menarik Lisa ke dalam kotak. Lengkap sudah 6 korban yang dibutuhkan Jack. Dengan begini, teror kotak Jack tidak akan pernah berakhir, dan masih akan ada korban-korban berikutnya. Dan film pun berakhir.